Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Matnologi. Kali ini kita akan bahas soal program linier untuk uji kompetensi 2.2. Nah, jadi di sini diberikan suatu informasi ya. Kemudian nanti yang ditanyakan adalah model matematikanya, kemudian keuntungan maksimal yang diperoleh serta berapa blus dan rok yang harus diselesaikan. Oke, kita coba analisis soalnya. Rani dan Ratu menjalankan suatu bisnis kecil. Mereka bekerja sama untuk menghasilkan blus dan rok. Untuk menyelesaikan satu blus, Rani dan Ratu harus bekerja selama 1 jam. Untuk menyelesaikan satu rok, Rani harus bekerja 1 jam dan Ratu harus bekerja 0,5 jam. Setiap hari, Rani hanya mampu menyediakan 7 jam kerja dan Ratu hanya 5 jam. Mereka hendak membuat blus dan rok yang sama banyaknya. Mereka mendapat keuntungan Rp80.000 untuk setiap blus dan Rp60.000 untuk setiap rok. Anggap semua blus dan rok habis terjual. Nah, oke teman-teman. Jadi yang paling penting ketika kita membuat suatu model matematika dari suatu informasi ya. Nah, itu adalah kita harus membuat permisalan dulu. Nah, nanti ada yang dimisalkan menjadi X, ada yang dimisalkan menjadi Y gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk misalkan? Kenapa kok bisa blues dan rock itu yang terpilih? Jadi ciri-cirinya nanti yang dimisalkan itu adalah informasi yang memiliki harga. Di sini yang memiliki harga yaitu blues dan rock. Nah, harga di sini dalam artian bisa keuntungan, bisa kerugian, pokoknya yang ada nilai mata uangnya, biasanya seperti itu. Kemudian nanti akan kita buat tabel seperti ini. Nah, yang menjadi X dan Y tadi dijadikan dalam satu kolom. Nah, nanti di sini kita tuliskan blues itu sebagai X dan rock itu sebagai Y. Nah, kemudian kita lihat dari informasi pada soal di sini ada Rini dan Ratu. Rini dan Ratu itu sebagai apa? Sebagai pembuat blues dan rock ini. Nah, jadi kita buatkan kolom sendiri nih untuk Rani dan untuk Ratu seperti itu ya. Kemudian untuk menyelesaikan satu blues, Rani dan Ratu harus bekerja selama 1 jam ya. Jadi di sini untuk blues, Rani itu 1 jam, Ratu juga 1 jam. Nah, kita nuliskannya kalau karena ini blues tadi X, berarti kita tuliskannya adalah 1X. Tapi 1 kan nggak usah dituliskan, jadi cuma X saja. Berarti di sini Rani X, Ratu juga X ya. Nah, kemudian ada informasi lagi. Kalau untuk satu rok, Rani harus bekerja 1 jam dan Ratu harus bekerja 0,5 jam. Maka kita bisa tuliskan untuk Rani itu Y, untuk Ratu adalah 0,5 Y. Kemudian, setiap hari Rani hanya mampu menyediakan 7 jam kerja dan Ratu hanya 5 jam. Jadi kemampuan Rani itu 7, kemampuan Ratu itu adalah 5. Nah, kemudian keuntungannya tadi masing-masing adalah 80.000 dan 60.000. Kita tulis di sini ya. Untuk blues 80.000 dan untuk rock adalah 60.000. Nah, kemudian kita buat model matematikanya. Gimana caranya? Jadi ini kita melihatnya ke bawah nih. Satu kolom aja. Kolom ini fokus per kolom ya. Jadi ini kita tulis X tambah Y kurang dari atau sama dengan 7. Nah, teman-teman harus hati-hati sekali untuk menentukan tanda pertidaksamaan di sini. Kenapa di sini kok kurang dari atau sama dengan 7? Kan kemampuan Rani itu maksimal cuma 7 jam. Jadi nggak mungkin di sini ini lebih dari 7. Nah, kalau kurang dari 7 jam, nah itu mungkin ya. Kemudian untuk Ratu dapat kita tuliskan X tambah 0,5 Y kurang dari atau sama dengan 5 ya. Karena tadi maksimal kemampuannya 5, maka di sini kita menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Nah, kita lihat nih, ini angkanya kurang cantik nih. Kenapa kok kurang cantik? Ada komanya nih. Nah, kita hilangkan aja koma. Gimana caranya? Salah satu caranya adalah dapat kita kalikan 2 ya, di kedua ruas. Sehingga ini kalau dikali 2 menjadi 2X, ini menjadi 0,5 kali 2 adalah jadi Y ya. 5 kali 2 adalah 10. Kemudian kita tambahkan di sini untuk X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Karena produksi blues dan rock itu kan minimal 0 ya. Nggak mungkin dia negatif gitu. Nah, kemudian di sini ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu biasanya adalah informasi untuk harga atau keuntungan. Nah, di sini dapat kita tuliskan, bisa dituliskan Z ya. Dalam beberapa buku bisa juga dituliskan F XY seperti ini. Sama aja ya. Itu sama dengan 80.000 X karena punyanya blues tambah 60.000 Y.
Nah, kalau kita sudah membuat tabelnya seperti itu, maka nanti yang ditanyakan, udah selesai ya, tadi yang A ya, model matematikanya udah beres. Berikutnya, akan ditanyakan berapa sih keuntungan maksimal yang diperoleh, nah, dan berapa blues dan ROC yang harus dibuat. Oke, jadi kita harus memaksimalkan fungsi tujuan yang sudah kita peroleh tadi, yaitu fxy sama dengan 80.000 X tambah 60.000 Y. Caranya gimana? Caranya kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaian dulu, baru menentukan titik-titik batasnya nanti. Oke, yang pertama, mula-mula kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari pertidaksamaan yang ada. Yang pertama, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 7. Nah, ini kita tulis saja X tambah Y sama dengan 7. Kemudian, kita cari ya titik potong terhadap sumbu Y ya. Jadi, ketika titik potong terhadap sumbu Y, nilai X-nya adalah 0. Nah, jadi kalau nilai X-nya 0, nilai Y-nya berapa sih supaya nilainya 7? Nah, kalau ini 0, nah tutup aja nih. Oh, berarti Y sama dengan 7. Nah, berarti kita tuliskan koordinatnya 0,7. Nah, kalau Y-nya yang 0, nah kita tutup aja nih Y-nya. Nah, berarti X sama dengan 7 ya. Nah, berarti dapat kita tuliskan koordinatnya 7,0. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita buat dulu garisnya. Kita tentukan dulu titik 0,7. Nah, 0,7 kan di sini ya. Nah, kemudian 7,0. 7,0 adalah di sini. Kita hubungkan garis. Nah, kalau sudah kita hubungkan, selanjutnya kita akan menggunakan menentukan ya daerah mana yang diarsir dan daerah mana yang tidak diarsir. Caranya kita dapat menggunakan titik uji, dan titik uji yang paling mudah ya 0,0. Nah, coba kita uji 0,0 ke dalam ketidakpersamaan ini ya. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0, sehingga 0 tambah 0 adalah 0, kurang dari atau sama dengan 7. Benar nggak? Nah, kalau benar, maka daerah penyelesaian dan tidak diarsir. Artinya apa? Artinya daerah yang ada 0,0-nya itu tidak diarsir ya. Nah, ini kan garisnya ini. Nah, maka dia ngarsirnya ke atas nih, yang pink ini ya. Nah, maka daerah yang 0,0 itu nggak kena arsir. Nah, sekarang kita lihat ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 10. Kita buat aja menjadi 2x tambah y sama dengan 10. Sama seperti tadi, kita cari titik potong terhadap sumbu y dan sumbu x. Jadi ketika x-nya 0, nanti y-nya berapa? Ketika x-nya 0, nah ini kita tutup aja nih. Berarti tinggal y sama dengan 10. Berarti y-nya 10. Koordinatnya adalah 0,10. Berikutnya, ketika y-nya 0, nah ditutup nih. Nah, berarti 2x sama dengan 10 ya. Berarti x-nya nanti adalah 5. Kita tuliskan aja koordinatnya 5,0. Nah, kita buat garisnya 0,10 itu ada di mana? Ada di sini, 5,0 ada di sini, dihubungkan garis. Nah, uji titik. Titik yang gampang berapa? 0,0. Nah, kalau dimasukkan, ternyata 0 kurang dari atau sama dengan 10. Pernyataannya benar ya. Maka titik 0,0 itu di daerah penyelesaian dan tidak diarsir. Ingat, tidak diarsir. Garisnya tadi ini, 0,0 tadi benar. Kalau benar, maka ini arsirannya menjauh. Tapi kalau salah, arsirannya mendekat. Nah, ini menjauh seperti ini. Sehingga ini diarsir ke atas nih, untuk garis yang kedua. Nah, oke ya. Kemudian ada X lebih dari 0. Kalau X lebih dari 0 itu yang mana? Nah, ini daerah yang warna kuning ini. Kemudian nanti ada Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, berarti daerah yang merah ke bawah ini. Nah, maka dari sini nanti akan diperoleh daerah himpunan penyelesaian ya, atau daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian itu yang mana? Yang tidak diarsir di sini, atau yang bersih. Nah, ternyata yang warna putih ini adalah untuk daerah penyelesaian. Dan kalau kita perhatikan, untuk daerah penyelesaian ini dibatasi oleh 4 buah titik. Ada titik A misalkan, titik B, ada titik C, dan titik D. Untuk titik A kita sudah tahu koordinatnya adalah 0,7. Untuk titik B koordinatnya adalah 5,0 maksud saya. Dan untuk titik D adalah 0,0. Permasalahannya titik C di sini tadi belum diketahui berapa koordinatnya. Untuk mengetahui koordinatnya kita dapat melakukan eliminasi dan substitusi ya untuk mencari koordinat titik C. Caranya gimana? Kita eliminasi aja untuk persamaan pertama sama persamaan kedua. Jadi 2x tambah y sama dengan 10, x tambah y sama dengan 7. Nah, ini bisa langsung dieliminasi. Y-nya habis ya, tinggal 2x kurang x adalah x. 10 kurang 7 adalah 3. Oh, sehingga nilai x-nya adalah 3. Kalau sudah seperti ini, kita bisa substitusi ke salah satu persamaan. Di sini saya substitusi ke
persamaan yang kedua ya. Nah, X-nya saya ganti menjadi 3, sehingga 3 tambah Y sama dengan 7. Nah, ini kedua ruas kita kurangi dengan 3 ya. Maka 7 kurang 3 adalah 4. Jadi Y sama dengan 4. Maka koordinat C adalah 3,4. Nah, kalau kita sudah mengetahui titik-titik batasnya, ada A, B, C, D koordinatnya secara lengkap seperti ini ya. Maka berikutnya kita akan uji. Uji apa? Untuk mencari mana sih yang akan memperoleh nilai maksimum. Ya. Nah, caranya gimana? Ya substitusikan aja. Misalkan untuk yang A, berarti kita tulis F 0,7 sesuai koordinatnya. Sama dengan, nah ini kan tadi fungsi tujuannya ya. Berarti 80.000 X, X-nya diganti 0, 60.000 Y, Y-nya diganti 7. Berarti ini kalau dikalikan adalah 0 ya. Ini kalau dikalikan adalah 420.000. Nah, untuk yang kedua, berarti F 5,0. Nah, sama dengan 80.000 kalikan 5 ya. Tambah 60.000 kali 0. Nah, 80.000 kali 5 adalah 400.000. Nah, ini kalau dikalikan kan 0. Jadi nggak ada gitu ya. Kemudian yang untuk titik C. Nah, yaitu F 3,4. Berarti 80.000 kalikan 3 plus 60.000 dikalikan dengan 4. Nah, ini kalau dikalikan berapa? Ini dikalikan adalah 240.000. Ini kalau dikalikan juga 240.000. 240.000 tambah 240.000 adalah 480.000. Nah, untuk titik yang D, nah biasanya sih nggak usah diuji juga ya, karena hasilnya nanti pasti 0 kalau 0,0. Itu 0. Nah, yang ditanyakan adalah yang maksimum. Nah, supaya keuntungannya maksimum, maka tinggal kita lihat nih, mana hasilnya ini nanti yang akan menghasilkan nilai maksimum. Ternyata adalah 480.000. Nah, jadi keuntungan maksimumnya adalah 480.000. Tapi pernyataannya belum selesai, pertanyaannya belum selesai ya. Tadi ditanyakan lagi, berapa sih blus yang harus dibuat dan berapa sih rok yang harus dibuat. Ingat, tadi X sebagai blus dan Y sebagai rok. Tinggal kita lihat aja koordinatnya 3,4. Oh, berarti X-nya 3, Y-nya 4. Berarti blusnya 3, roknya adalah 4. Jadi keuntungan maksimumnya adalah 480.000 dengan memproduksi 3 blus dan 4 rok.